part 2 atau lanjutan dari pembahasan mengenai Gunung Qaf. Jadi, pada tafsir Al-Qurtubi yang ditulis ulang oleh Dr. Abdullah Ibnu Abdul Muhsin At-Turki, ia mengatakan bahwa Raja Zulkarnain pada suatu ketika sampai di dekat Gunung Qaf. Lalu Raja Zulkarnain pun bertanya kepada Gunung Qaf. Beliau bertanya seperti ini, "Kamu ini makhluk apa?" Lalu gunung besar itu pun menjawab, "Saya adalah Qaf." Lalu sang Raja Zulkarnain pun bertanya kembali, "Lalu kau sebut apa gunung-gunung kecil yang ada di sekelilingmu?" Gunung Qaf pun menjawab, "Semua gunung-gunung kecil itu adalah urat-uratku, dan masing-masing uratku itu terhubung dengan setiap negara yang terdapat uratku di dalamnya." Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyebabkan gempa pada kota atau tempat tertentu, maka aku akan memerintahkan gunung-gunung tertentu untuk bereaksi dan menyebabkan wilayah itu akan terkena bencanaku, dan semuanya atas kehendak Sang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang Raja Zulkarnain pun bertanya kembali, "Tolong ceritakan kepadaku tentang keagungan Tuhan menurut sudut pandangmu, wahai Qaf." Lalu Gunung Qaf pun berkata, "Bahwa di balik aku terdapat dunia lain yang dimana terdapat lapisan dari tubuhku yang mengelilinginya, dan jarak untuk sampai ke induk tubuhku yaitu sejauh 500 tahun perjalanan, yang dimana lapisan-lapisan dari tubuhku terbuat dari bongkahan-bongkahan es raksasa yang tebalnya berlapis-lapis. Dan jika bukan karena ada bumi lain di balik setiap lapisanku, maka aku akan terbakar akibat dari panasnya api neraka yang berjarak sangat dekat denganku." Nah, dari kisah Gunung Qaf seperti tersirat bahwa Gunung Qaf ternyata memiliki suatu peran untuk menjaga dunia agar tidak terbakar secara cepat oleh api neraka. Oleh karena itu, Allah menciptakannya dengan 7 lapisan yang dimana tiap lapisan-lapisannya akan melindungi manusia untuk terjaga dari kobaran panas api neraka. Tapi nih, mungkin aja pada saat nanti kiamat tiba, 7 lapisan dunia ini akan melebur di lahap panasnya api neraka. Dan kita yang masih hidup pada saat masa itu tiba khususnya akan secara jelas melihat bagaimana neraka melahap dunia dan segala isinya. Bisa lo bayangin kan, sebesar apa wujud dari neraka? Bahkan dunia aja bisa dilahap oleh sang api neraka. Oh ya, ini adalah keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Dan untuk keyakinan lain, mohon untuk bijak dalam mencerna informasi yang gue bagikan tersebut. So, apakah lo sedikit lebih paham tentang apa peran dari Gunung Qaf pada dunia ini? Jika lo paham, mari kita berasumsi liar di kolom komentar.